Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kapela Vena Mahardika dengan NIM 19440331 TP 12440, mahasiswi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal dengan topik protein dalam memenuhi tugas mata kuliah evaluasi gizi dalam pengolahan pangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal dengan judul Effects of Different Thawing Methods on Conformation and Oxidation of Myofibrillar Protein from Largemouth Bass. Sebelum masuk ke dalam introduction, saya akan memperkenalkan bahwa largemouth bass merupakan ikan kakap hitam yang hidup di air tawar dan dia adalah hewan karnivora. Introduction yang pertama itu, ikan biasanya langsung dibekukan setelah dipancing agar tercapai tujuannya untuk memperpanjang umur simpan dan mempertahankan kualitas aslinya sebisa mungkin dikarenakan alasan musim dan regional. Umumnya, proses thawing menyebabkan kerusakan pada kualitas ikan karena waktu thawing yang lama. Oleh karena itu, mencari metode thawing mana yang efektif dan aplikatif akan bermanfaat untuk mempertahankan kualitas dari ikan beku. Selanjutnya yaitu materials and method. Bagian materials. Ikan largemouth bass dewasa yang masih hidup dengan berat sekitar 750 gram dan panjang 32 cm digunakan sebagai sampel. 7 ikan dimasukkan ke dalam kantong polietilen dengan air dan dibawa ke laboratorium dengan waktu 30 menit dari tempat ikan diambil. Ikan-ikan tersebut dimatikan dan kemudian kulit ikan dihilangkan sehingga didapatkan filet ikan. Setiap filet dipotong dengan bentuk kotak yang sama dengan dimensi 3 x 3 x 2 cm kubik dengan berat sekitar 20 gram menggunakan pisau dan secara random dibagi menjadi 7 kelompok. Selanjutnya yaitu materials and methods, bagian thawing methods atau metode thawing. Yang pertama yaitu conventional thawing atau bisa disingkat CT. Filet beku dikemas ke dalam kantong polietilen dan dimasukkan ke kulkas pada suhu 4 derajat Celcius. Proses thawing dihentikan ketika suhu mencapai 0 derajat Celcius. Waktu thawing yaitu 24 jam. Selanjutnya adalah microwave thawing atau dapat disingkat MT. Filet beku diletakkan di tray yang ada di microwave pada kondisi dengan daya 300 watt dan frekuensi 2450 MHz. Waktu thawing selama 2 menit. Selanjutnya itu vacuum combined with microwave thawing atau bisa disingkat MVT. Filet beku di thawing dengan kondisi yaitu daya 300 watt, frekuensi 2450 MHz dan suhu 10 derajat Celcius. Waktu thawing selama 4 menit. Masih berlanjut di metode thawing, yaitu selanjutnya adalah ultrasonic thawing atau bisa disingkat dengan UVT. Filet beku dimasukkan ke labu dengan 500 ml air terdeionisasi, lalu labu diletakkan di mesin. Untuk mempertahankan suhu pada 10 derajat Celcius dan penambahan es, frekuensi disetel pada 40 MHz dan daya diatur pada 200 watt. Waktu thawing yaitu 5 menit. Selanjutnya yaitu MNP NMT Combination Thawing atau bisa disingkat dengan MMT. Filet beku yang dikemas dalam kantung polietilen dimasukkan ke beker 250 ml dan ditenggelamkan utuh di 0,1 mg per ml larutan MNP, yaitu mengandung Fe3O4 10 hingga 30 nanometer. Waktu thawing selama 3 menit. Selanjutnya yaitu Far Infrared Thawing atau bisa disingkat FMT. Filet beku yang dikemas dalam kantong polietilen dimasukkan ke beker 250 ml, terdapat 0,1 mg per ml larutan MNP, dan beker diletakkan di peti tomografik. Waktu thawing adalah 8 menit. Selanjutnya adalah materials and methods, bagian preparasi protein myofibrillar. Semua proses ekstraksi protein myofibrillar atau nanti dapat disingkat dengan MFP dilakukan pada suhu 4 derajat Celcius. Sampel yang dithawing dicincang hingga halus menggunakan pisau, dilarutkan dalam larutan buffer fosfat 20 mmol. Larutan buffer fosfat ini bisa disingkat dengan PBS dan dia bersifat pH 7 dengan volume larutan sebanyak 5 kali lipat, dihomogenisasi pada kecepatan 4000 rpm selama 60 detik menggunakan homogenizer
pada ice bath dan disentrifugasi pada suhu 4 derajat Celcius selama 15 menit. Supernatan dibuang dan sedimen dilarutkan dengan PBS yang volumenya sama untuk dihomogen atau disentrifugasi kembali. Dan kemudian langkah-langkah tadi dilakukan 2 kali pengulangan. Terakhir, 4 volume dari buffer fosfat yang lain ditambahkan ke sedimen yang terakhir. Setelah homogenisasi dan sentrifugasi, supernatan murni yang merupakan MFP dikumpulkan. Konsentrasi MFP berasal dari metode Biuret menggunakan bovine serum albumin sebagai standar. MFP diletakkan di dalam beaker di kulkas pada suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya yaitu material and methods bagian sifat fisikokimia. Bisa dibagi menjadi 2, yaitu kalorimetri pemindahan diferensial dan rheologi dinamis. Yang pertama, kalorimetri pemindahan diferensial yaitu 10 hingga 15 mg daging ikan cincang yang telah ditowing diletakkan pada pan aluminium dan percobaan dilakukan dengan kontrol. Sampel-sampel tersebut dihangatkan agar suhu sampel meningkat dari 20 hingga 90 derajat Celcius dengan kecepatan 5 derajat Celcius per menit. Selanjutnya yaitu rheologi dinamis. Cincangan filet yang telah ditowing diletakkan pada plate, diselimuti rheometer dan pembersihan diatur pada 1 mm. Percobaan dilakukan untuk mengikuti kondisi seperti rentang suhu dari 20 hingga 90 derajat Celcius dengan kecepatan pemanasan 2 derajat Celcius per menit. Selanjutnya yaitu bagian konformasi MFP dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu spektrum Raman. Sekitar 1 gram sampel ikan diletakkan pada slide kaca dan di bawah mikroskop Raman. Percobaan ini dilakukan pada kondisi berikut, yaitu daya 100 mW, lebar celah 200 mikrometer, raster 600 gram per milimeter, rasio resolusi 2 per cm, waktu integral 60 detik, dan jangkauan sapuan 400 hingga 4000 per cm. Yang kedua yaitu spektrum fluoresensi intrinsik. Larutan MFP diencerkan menjadi 0,1 mg per mililiter dengan buffer fosfat atau 20 mmol pH 7 dan 0,6 NaCl. Pengukuran dilakukan sebagai berikut. Panjang gelombang rangsangan 285 nanometer, rentang emisi spektrum 300 sampai 400 nanometer, lebar celah 10 nanometer, dan kecepatan pemindaian 10 nanometer per menit. Yang ketiga yaitu spektrum ultraviolet turunan kedua. Semua sampel dipindai dengan UV vis dengan panjang gelombang dari 200 hingga 400 nanometer dengan PBS sebagai acuan. Selanjutnya adalah materials and methods bagian agregasi MFP. Terbagi menjadi 3, yaitu hidrofobisitas permukaan atau nanti bisa disingkat SOANS, lalu yang kedua adalah zeta potensial, dan yang ketiga yaitu ukuran partikel. Yang pertama adalah SOANS dengan 8 anilino 1 naphthalen sulfonic acid atau bisa disingkat ANS sebagai probe fluoresensi. SOANS dari MFP diukur menggunakan spektrometer fluoresensi. Yang kedua yaitu zeta potensial, 3 ml larutan MFP melewati 0,22 membran selulose asetat, di mana kondisi proses yaitu laser solid state dengan daya 35 mW dan panjang gelombang 660 nanometer pada 25 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu ukuran partikel. Konsentrasi MFP disesuaikan sama dengan zeta potensial. Percobaan dilakukan pada sudut 90 derajat dan panjang gelombang 658 nanometer pada suhu ruangan, yaitu 25 derajat Celcius. Selanjutnya itu materials and methods bagian oksidasi MFP dibagi menjadi 4, yaitu kadar sulfhydryl total. Pengujian dilakukan pada panjang gelombang 412 nanometer dan diameter 0,5 cm. Lalu yang kedua kadar karbonil protein. Pengujian dilakukan pada panjang gelombang 370 nanometer dan diameter 0,5 cm. Lalu yang ketiga aktivitas Ca2 plus ATPase, yaitu setelah reaksi enzimatik dan sentrifugasi, supernatan diambil dan fosfor fixing agent ditambahkan dan diletakkan pada suhu ruang selama 2 menit. Kondisi kalorimetrik sebagai berikut. Panjang gelombang 636 nanometer dan diameter 1 cm. Selanjutnya adalah SDSPAGE, yaitu konsentrasi dari larutan MFP diencerkan menjadi 4 mg per mililiter dan sampel MFP direbus selama 8 menit pada air mendidih. Kemudian 10 mikroliter protein marker dan 10 mikroliter larutan MFP dimasukkan ke gel poliakrilamid.
Seluruh data diekspresikan dengan nilai mean dan standar deviasi menggunakan ANOVA atau Analysis of Variance. Kita masuk ke results and discussion. Yang pertama yaitu kalorimetri pemindaian diferensial dan rheologi dinamis yang akan dijelaskan pada slide berikutnya yang berupa grafik dan tabel. Bisa kita lihat pada gambar A. Di sini puncak 1 menggambarkan transformasi termal dari kepala miosin, puncak 2 menggambarkan koresponden terhadap perubahan denaturasi yang disebabkan oleh protein sarkoplasma dan ekor miosin, dan puncak 3 menggambarkan aktin dapat dilihat pada gambar A ini. Suhu maksimum terdenaturasi dan entalpi terdenaturasi ditunjukkan pada tabel 1. Berikut merupakan tabel suhu maksimum terdenaturasi dan entalpi terdenaturasi pada setiap sampel. Stabilitas termal MFV berkorelasi positif terhadap temperatur terdenaturasi dan entalpi terdenaturasi. Terlihat pada tabel, fillet yang ditowing mengalami penurunan pada T dan delta H atau entalpi terdenaturasi dibanding dengan sampel segar tanpa perlakuan. Jika dilihat secara spesifik, Tmax 1 pada CT, MVT, MMT, dan FMT tidak ada perbedaan secara signifikan yang mengindikasikan bahwa keempat metode tersebut tidak memiliki efek yang berbeda pada stabilitas termal dari kepala miosin. Dan juga dapat disimpulkan MVT dan FMT menunjukkan stabilitas termal yang lebih baik. Bisa kita lihat tidak ada perbedaan yang signifikan. Selanjutnya yaitu rheologi dinamis. Bisa dilihat pada gambar B dan C. Pada grafik B dan C ini digunakan untuk mengevaluasi viskoelastisitas dari MFP. Nah, di sini pada grafik B yaitu G dengan tanda kutip 1 ini atau elastisitas menunjukkan energi yang tersimpan selama deformasi, dan G dengan tanda kutip 2 atau gambar pada C ini atau viskositas menunjukkan energi atau siklus konsumsi deformasi. Pada gambar 1B dapat dilihat G tanda kutip 1 ini atau elastisitas pada CT, MVT, maksudnya MMT dan FMT lebih tinggi dibandingkan dengan MT, MVT, dan UVT, mengindikasikan bahwa CT, MMT, dan FMT memiliki elastisitas yang lebih baik dan MT memiliki elastisitas yang paling rendah. Pada gambar 1C, bila diurutkan dari terbesar ke terkecil, urutannya itu FS, FMT, MVT, CT, MMT, MT, dan UVT. FMT dan MVT memiliki kentalan yang diinginkan dibanding yang lain. Viskoelastisitas dari sampel memiliki hubungan dengan stabilitas termal protein dan interaksi. CT, FMT, dan MVT memiliki sifat fisiko-kimia protein yang diinginkan. Selanjutnya yaitu result and discussion. Bagian selanjutnya yaitu spektrum Raman, spektrum fluoresensi intrinsik, dan spektrum ultraviolet turunan kedua dapat dilihat pada gambar selanjutnya. Eksperimen Raman digunakan untuk menentukan struktur sekunder dari sampel. Ditunjukkan pada gambar 2A. Bisa kita lihat ini. Kadar dari struktur sekunder dan turunan kedua ditunjukkan pada gambar 2B dan juga 2C pada slide selanjutnya ini. Terlihat pada gambar 2B, kadar alpha helix pada CT, MVT, dan FMT berkisar 50%. CT, MVT, dan FMT berkisar 50%. Bisa kita lihat ini, yang putih tanpa garis-garis ini merupakan alpha helix. Dan FMT menyerupai FS atau fresh sample atau sampel segar tanpa perlakuan towing. Hasil ini menandakan bahwa alpha helix pada CT, MVT, dan FMT lebih sedikit dan terubah menjadi gulungan yang tidak teratur selama proses towing, yang juga menandakan bahwa struktur sekundernya lebih stabil dan konformasi protein yang teratur. Sedangkan MMT lebih rendah dari CT, MVT, dan FMT, dan yang terendah adalah MT dan UVT.
Selanjutnya yaitu intrinsic fluorescence. Intrinsic fluorescence digunakan untuk menentukan perubahan dan struktur tertier di protein dengan menganalisis residu triptofan dari lingkungan mikro. Dari spektrum fluorescence, di perubahan intensitas fluorescence dan panjang gelombang emisi maksimal atau lambda max telah diamati, yang dapat mencerminkan perubahan konformasi protein. Intensitas fluorescence dari yang tertinggi ke terendah adalah MMT, FS, FMT, MVT, MT, UVT, dan CT. MMT, FMT, dan FVT memiliki intensitas fluorescence yang mirip dengan FS dan lebih tinggi dibanding metode towing lainnya. Bisa kita lihat pada gambar D ini merupakan spektrum fluoresensi intrinsiknya. Selanjutnya adalah spektrum ultraviolet turunan kedua. Ini bisa kita lihat pada gambar E seperti ini. Nilai perubahan amplitude dihitung menggunakan rumus R sama dengan A per B, di mana A merupakan jarak puncak pertama dari lembah pertama dan B merupakan jarak puncak kedua dari lembah kedua. Ini jadi dari sini ke sini itu adalah A, dari sini ke sini merupakan B. Dan R ini digunakan untuk mengestimasi protein yang tidak terlipat. Peningkatan nilai R mengindikasikan kepolaran dari solvent yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan FS, nilai R dari sampel towing lebih tinggi, menandakan banyak residu asam amino terpapar ke lingkungan hidrofobik mengacu pada agregasi protein. Tidak ada perbedaan secara signifikan pada R value atau nilai R pada semua sampel towing, tapi FMT dan FMVT lebih mirip dengan FS. Hasilnya ini menandakan tidak ada perbedaan pengaruh pada struktur tertier protein di bawah perlakuan 6 towing yang berbeda, dan FMT dan MVT yang relatif rendah. Hal ini konsisten dengan spektrum fluorescence intrinsik. Selanjutnya itu results and discussion bagian hidrofobisitas, permukaan, zeta potensial, dan ukuran partikel. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan pengaruh metode towing yang berbeda pada SOANS, zeta potensial, dan ukuran partikel dari MFP pada ikan kakap hitam atau largemouth bass. Yang pertama yaitu hidrofobisitas permukaan atau SOANS, itu menggambarkan perubahan kadar pada residu hidrofobik pada permukaan protein. Secara umum, meningkatnya SOANS menandakan unfolding protein atau protein yang tidak terlipat semakin meningkat, dan banyak residu asam amino hidrofobik terpapar ke permukaan protein. Dibandingkan dengan FS, peningkatan nilai SOANS pada semua sampel yang ditowing menggambarkan bahwa rantai samping asam amino teroksidasi pada saat proses towing, mengarah ke degenerasi dan agregasi protein. MVT dan FMT memiliki nilai SOANS yang rendah, menandakan bahwa keduanya memiliki kapasitas untuk mencegah paparan kelompok hidrofobik. Selanjutnya yaitu zeta potensial, dapat menggambarkan perubahan muatan listrik protein dan dianggap sebagai salah satu indikator yang efektif untuk mengevaluasi stabilitas larutan protein. FMT dapat mencegah agregasi dan menjaga stabilitas protein selama proses towing, yang berarti itu merupakan hal yang baik. Selanjutnya adalah ukuran partikel. Pengukuran ukuran diameter partikel pada larutan protein merupakan pendekatan yang terpercaya untuk mengevaluasi derajat agregasi protein. FMT dapat mengurangi agregasi protein dan memiliki stabilitas sistem protein, konsisten dengan SOANS dan zeta potensial tadi. Selanjutnya yaitu results and discussion bagian kadar TSH atau kadar sulfhydryl total, kadar PC atau kadar karbonil protein, dan aktivitas Ca2 plus ATPase dan SDS PAGE. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan pengaruh perbedaan metode towing terhadap
kadar sulfhidril total, kadar karbonil protein, dan Ca2 plus ATPase, aktivitas Ca2 plus ATPase pada protein myofibrilar atau bisa disebut MFP pada large mouth bass. Kadar sulfhidril ini dianggap sebagai sulfhidril dianggap sebagai salah satu kelompok fungsional yang paling reaktif di protein. Grup sulfhidril yang terkubur di dalam protein dapat terekspos ke permukaan sebagai unfolding protein dan akan teroksidasi menjadi ikatan disulfid yang dapat menurunkan kadar sulfhidril. Karena itu, kadar sulfhidril dapat digunakan sebagai indeks untuk mengevaluasi oksidasi protein. Di antara simulasi yang paling ditowing, kadar sulfhidril total dari MVT dan FMT relatif sedikit berkurang, di mana mendekati Fs. Hal ini menandakan bahwa kedua sampel memiliki derajat oksidasi protein yang rendah dibanding dengan metode lainnya. Bisa kita lihat ini total sulfhidril ini bahwa MVT dan FMT ini hampir mendekati Fs, hampir mirip dengan Fs atau sampel tanpa perlakuan. Selanjutnya adalah kadar karbonil protein, yaitu atau bisa disingkat kadar PC. Oksidasi protein menyebabkan pembelahan backbone dan cross-linking, menghasilkan pembentukan senyawa karbonil yang terutama ditransformasikan dari beberapa residu asam amino. Kadar PC pada MVT dan FMT memiliki kapasitas yang relatif bagus untuk mencegah oksidasi protein dan dapat mempertahankan kualitas ikan. Bisa kita lihat juga karbonil ini bahwa MVT dan FMT ini hampir mendekati Fs, ya berarti itu merupakan hal yang baik. Selanjutnya adalah aktivitas Ca2 plus ATPase. Aktivitas Ca2 plus ATPase ini dapat menggambarkan derajat denaturasi dan integritas dari kepala miosin yang mengandung active site dari Ca2 plus ATPase. Perubahan Ca2 plus ATPase berhubungan kadar sulfhidril, di mana oksidasi sulfhidril menghasilkan pengurangan aktivitas Ca2 plus ATPase. Pada MVT dan FMT, penggunaan Ca2 plus ATPase terjadi hanya sedikit, konsisten dengan total sulfhidril. Selanjutnya yaitu SDSPAGE. Bisa kita lihat gambar di sini. Diagram SDSPAGE ini pada Fs, Ct, Mt, MVT, UVT, MMT, dan FMT, bahwa pada sampel MVT, MMT, dan FMT ini lebih gelap dan hampir menyerupai Fs, sampel segar. Hal ini menunjukkan derajat oksidasi protein yang rendah. Selanjutnya adalah conclusion atau kesimpulan bahwa metode towing MVT dan FMT lebih baik dalam mempertahankan kualitas pada ikan filet beku dibandingkan keempat metode lainnya dan dapat digunakan pada industri pangan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kapela Vena Mardika. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman. Pertanyaan pertama yaitu, metode MVT dan FMT telah dinyatakan lebih baik dari keempat metode lainnya. Dari keempat metode itu yaitu antara CT, MT, UVT, dan MMT, metode manakah yang paling banyak menghilangkan kadar protein pada ikan large mouth bass dan perlakuan apa yang paling signifikan membuat metode tersebut menjadi metode yang paling banyak menghilangkan kadar protein? Jika dilihat berdasarkan pada hasil pada kalorimetri pemindaian diferensial, spektrum Raman, spektrum efloresensi intrinsik, maka MT dan UVT memiliki nilai yang terendah. Sedangkan pada SOANS, pada MT dan UVT memiliki nilai yang tinggi yang menandakan bahwa tingginya asam amino yang teroksidasi. Pertanyaan kedua yaitu, bagaimana vacuum combine berdasarkan perbandingan metode MT dan MVT dapat berpengaruh penting bagi metode towing sehingga metode MVT menjadi lebih unggul. Hal ini dikarenakan MVT menggunakan vacuum, tentunya berdasarkan namanya, dan juga panasnya yang lebih merata dibandingkan dengan MT, sehingga hasilnya menjadi lebih unggul. Pertanyaan yang ketiga yaitu,
Di antara metode-metode tersebut, metode mana yang paling baik dan sudah banyak diaplikasikan? Jika metode mana yang paling baik, maka sudah dijelaskan sebelumnya bahwa metode MVT dan FMT memiliki hasil yang lebih baik. Namun jika banyak diaplikasikan, yaitu metode MT atau microwave towing dan juga conventional towing. Pertanyaan yang terakhir yaitu, apakah bisa dijelaskan secara sederhana pengaruh aktivitas CA2 plus ATPase terhadap kualitas ikan kakap hitam? Baik, jadi aktivitas CA2 plus ATPase ini menggambarkan derajat denaturasi dan integritas dari kepala miosin, yang dimana kepala miosin ini mengandung active site dari CA2 plus ATPase. Nah, jika kadar aktivitas CA2 plus ATPase ini meningkat, maka denaturasinya pun juga akan semakin meningkat, di mana denaturasi protein merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan karena akan menurunkan kualitas dari protein di dalam ikan kakap hitam. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.